Jadi kita nih ilmunya satu-satu. Ini ahli fikih, ini ahli tafsir, ini ahli hadis. Tapi Abdullah bin Abbas seluruh ilmu dia kuasai. Dan kehidupan beliau dipuji oleh para tabi'in. Apa kata para tabi'in? Keikhlasan Abdullah bin Abbas itu dalam berdakwah. Keikhlasan Abdullah bin Abbas itu di dalam berjihad. Karena di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau pernah menyadarkan 15.000 orang Islam Khawarij. Kan pernah terjadi itu, Pak. Ya, Khawarij. Apa itu Khawarij? Orang yang keluar dari siapa? Dari siapa? Dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. 15.000 disadarkan oleh Abdullah bin Abbas. Tidak ada keikhlasan Abdullah bin Abbas itu seperti luasnya padang pasir. Astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua-tua kami, para alim yang sangat kami muliakan, Bapak Ibu jamaah solat subuh Masjid Al-Hikmah, dan teristimewa subuh ini hadir bersama kita komunitas biker subuhan, artinya naik Honda di waktu subuh. Yang hadir di tengah-tengah kita, ya ini bukan pasukan saya, Pak. Ya, tapi ini adalah komunitas biker subuhan yang mereka memang hadir pada subuh ini. Jadi tadi ada yang Ustadz bawa pasukan. Enggak. Ya, saya enggak pernah bawa pasukan, enggak pernah bawa kameramen. Ya, karena saya memang hanya sendiri saja. Nah, semoga adik-adik kita ini dijadikan Allah generasi penerus dan pelurus yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa Bapak Ibu, sebelum kita masuk kepada materi kita, mari kembali kita bersama-sama membaca Sayyidul Istighfar, terutama di bulan Rajab yang mulia ini. Tadi telah dibacakan di rakaat pertama surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Hei hamba-hambaku, kata Allah, bersegeralah kalian bermohon ampun kepada Allah. Kenapa bersegera? Karena pintu ampunan itu telah dibuka oleh Allah. Rajab ini Bapak Ibu adalah pembuka kebaikan. Karena setelah Rajab kita akan bertemu dengan
Sya'ban. Setelah Sya'ban kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Wasari'u ila maghfirah. Berpacu kalian, berlomba kalian. Ini diperintahkan kepada kita. Nah, maka salah satu yang harus kita perbanyak di bulan Rajab ini adalah bermohon ampun kepada Allah. Dan mohon ampun kepada Allah itu disebut dengan istighfar, dan istighfar itu ada penghulunya disebut dengan Sayyidul Istighfar. Mari kita bacakan bersama-sama. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Amin ya rabbal. Itulah Sayyidul Istighfar. Semoga Allah beri kemudahan kepada Bapak Ibu kita semua untuk menghafalnya dan mengamalkannya ba'da solat subuh dan ba'da solat asar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah pada subuh yang barokah ini kembali kita dapat hadir bersama-sama dan kita telah memulai dengan solat subuh berjamaah. Semoga solat subuh kita tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Pak Ustadz kok bermohon diterima? Karena Bapak Ibu, tidak semua solat itu yang Allah terima. Itulah sebabnya Ummu Salamah menceritakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap selesai solatnya tidak pernah meninggalkan doa. Doa yang mana Pak Ustadz? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban, ujungnya yang paling penting, wa amalan. Tak pernah Rasulullah meninggalkan ini. Ya Allah, anugerahi aku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik. Karena orang tahu rezeki halal tidak itu kalau dia berilmu. Kalau tak ada ilmu, dia takkan tahu mana yang halal, mana yang haram. Dan tolong ya Allah, terimalah amal ibadahku. Rasul sendiri Bapak Ibu tetap dia meminta selesai sholat, terimalah ibadahku. Dan ini memang diajarkan oleh seluruh nabi, termasuk Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Doanya terus kita baca, Rabbana taqabbal minna innaka. Ini doa Nabi Ibrahim. Wa idh yarfa' Ibrahimul qawaid. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim selesai meninggikan pondasi Ka'bah. Jadi ayat ini jelas Bapak Ibu, Nabi Ibrahim bukan yang membuat Ka'bah, tapi Ibrahim hanya meninggikan qawaid, pondasi Ka'bah. Lalu siapa yang mendirikan Ka'bah itu? Siapa yang mendirikan Ka'bah itu? Allah. Takut-takut Bapak Ibu menjawab. Salah pun tetap naik kelas Pak. Siapa yang mendirikan Ka'bah itu? Mana dalilnya Pak Ustadz?
Inna awwalu baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Rumah yang pertama dibangun untuk peribadatan manusia adalah Ka'bah. Jadi Allah bangun. Kapan itu? Setelah Allah mengeluarkan Nabi Adam alaihissalam dari... Kenapa Allah keluarkan Nabi Adam dari surga? Kenapa Allah keluarkan Nabi Adam dari surga? Karena Adam bukan untuk penghuni, tapi Adam untuk mengurus bumi ini. Nah, itu jawabannya, Pak. Jelas. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kujadikan engkau sebagai khalifah. Lalu di training di surga. Ditunjuk, ajarkan di surga. Ini boleh, ini tak boleh, ini halal, ini haram. Udah dapat ilmu di dalam surga, baru Allah keluarkan. Dibuatlah skenario tentang pohon khuldi. Itu dia Bapak Ibu. Nah, Ibrahim alaihissalam ditinggikannya pondasi Ka'bah. Lalu apa kata beliau? Rabbana taqabbal minna. Nah, jadi Bapak Ibu, mari jangan kita GR ibadah kita diterima oleh Allah. Sombong namanya itu. Tapi mintalah selesai kita beribadah, ya Allah terimalah ibadahku. Nah, kalau bulan Ramadan sama-sama kita ucapkan itu. Taqabbalallahu minna. Cuman kan tak tahu kita artinya, Pak. Ya, semangat saja mengucapkannya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya Karim. Padahal itu sama. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya Allah, terimalah ya Allah dari kami segala amal ibadah kami. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semoga majelis ilmu kita pagi ini pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Apa yang akan kita bahas pada subuh ini? Bapak Ibu, sebagaimana pada Ahad yang lalu saya tak datang karena saya pergi umroh. Dan umroh saya kali ini memang lain daripada yang lain. Ya, karena saya belum banyak pergi umroh itu, Pak. Kalau saya lihat koper kain ihram baru 21 kali. Jadi kan belum banyak. Tapi yang hari semalam ini punya sejarah tersendiri dalam hidup saya. Kenapa? Kami dapat datang ke Taif dan berziarah ke makam pemuda tua. Nah, jadi dia pemuda, tapi gelarnya pemuda tua. Siapa dia? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau dimakamkan di Taif dan saya berziarah ke sana. Alhamdulillah Bapak Ibu, tak pernah saya menyangka bisa datang berziarah ke kuburan sahabat yang luar biasa ini. Nah, maka pada subuh ini kita akan sedikit melihat tentang siapa Abdullah bin Abbas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Abdullah bin Abbas ini pemuda tua. Dia masih muda, tapi kawan-kawannya orang tua. Ini dia. Baikir Subhani bisa jadi pemuda tua. Masih muda, tapi kawan dengan orang. Jadi kemanapun kalian hadir dalam kajian subuh, tetap yang pesertanya itu 60 ke atas. Kalau tak ada kalian biker ini, Masya Allah. Ya, pastilah yang sudah tua-tua. Nah, beliau Bapak Ibu, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, usianya baru 13 tahun. Jadi kapan dia lahir kira-kira? Nabi di Madinah berapa tahun, Pak? Saya saja yang jawab 10 tahun. Nah, daripada lama-lama Pak pikir berapa. Ya. Nabi di Madinah berapa lama? 10 tahun. Nabi meninggal, Ibnu Abbas ini umurnya 13 tahun.
Berarti kapan dia lahir? Nabi di Madinah berapa tahun, Pak? 10 tahun. Nah, di Makkah Nabi itu menjadi nabi berapa tahun? 13 tahun. 13 tahun. Ketika Nabi meninggal, usia Ibnu Abbas 13 tahun. Berarti kapan dia lahir? 3 tahun sebelum Nabi pindah ke Madinah. Allahu Akbar. Cobalah hitung itu, Pak. Iya enggak? Nah, ini biar yakin Bapak Ibu, ini saya tak mau memaksa, Pak. Dia ketika Nabi meninggal usianya 13 tahun. Berarti dia lahir 3 tahun sebelum Nabi pindah. Berarti lahirnya Bapak Ibu bersamaan dengan kematian Khadijah, bersamaan dengan kematian Abu Thalib. Nah, Ibnu Abbas, nama aslinya adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Rasulullah SAW nama aslinya Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul. Di mana mereka berjumpa? Di Abdul. Berarti apa hubungannya dengan Nabi? Pak, Bu, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Apa hubungan mereka ini? Sepupu. Bapaknya kakak beradik. Bapak Rasulullah Abdullah yang meninggal saat beliau dalam kandungan. Sedangkan Bapak Abbas ini, bapaknya Abdullah ini namanya Abbas, paman Nabi seorang pedagang. Nah, jadi Abdullah bin Abbas adalah kakak beradik dengan Rasulullah SAW, sepupu. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia. Dan Abdullah bin Abbas ini beruntung, Pak. Kenapa beruntung? Suatu ketika beliau datang ke rumah istri Nabi yang bernama Maimunah binti Al-Haris. Maimunah binti Al-Haris. Di mana Maimunah binti Al-Haris ini adalah bibi dari Ibnu Abbas. Dia katakan kepada bibinya itu, "Bibi, kapan Rasul tidur di sini?" Karena kita tahu Nabi itu kan digilir, Pak. Gilir istri pertama, istri ini, istri itu. Yang dapat 2 malam cuman Siti Aisyah. Aisyah dapat 2 malam. Wah, nggak adil Nabi, Pak Ustadz. Bukan tidak adil. 2 malamnya jatah Aisyah. Yang 1 malam ini adalah hadiah daripada istri kedua yang bernama Saudah binti Zum'ah. Jadi Saudah ini ibu udah menopause. Perempuan itu kan kalau menopause kan takut. Takut ditinggalkan oleh suaminya. Jadi dia bilang dengan Rasul, "Ya Rasulullah, kau sudah punya istri. Ada Aisyah, ada Hafsah. Maka kau tak perlu lagi mengisi malam-malamku. Kalau itu malamku, berikanlah ke rumah Aisyah." Makanya jatah rumah Saudah diambil oleh rumah Aisyah. Jadi atas permintaan Saudah. Makanya Aisyah itu dapat 2 malam, Bapak Ibu. Nah, maka Ibnu Abbas bertanya, kapan? Oh, besok. Maka ketika Nabi tidur di rumah istrinya, Maimunah binti Al-Haris, bibinya ini, Ibnu Abbas pun tidur di sana. Malam, Bapak Ibu, ketika Nabi akan melaksanakan sholat malam, terkejutlah Nabi. Kenapa? Air tempat wudhunya telah tersedia. Siapa yang mengambilnya?
anak kecil yang bernama Abdullah bin Abbas. Melihat itu, Nabi ambil kepalanya. Lalu apa kata Nabi? Allahumma tafaqahu fid din. Ya Allah, jadikan anak ini ya Allah anak yang paling paham dengan agama. Dan jadikan dia orang yang paling paham dengan Al-Quran. Makanya sampai hari ini kita lihat, setiap ilmu tafsir pasti mereka selalu berkata, kata Ibnu Abbas. Kenapa? Beliau telah didoakan oleh Rasulullah, pahamkan terhadap agama dan pahamkan terhadap Al-Quran. Bapak Ibu, sampai suatu ketika di Madinah, Nabi dapat, ya bukan kuda dan bukan pula khimar, tapi peranakan antara kuda dengan khimar. Diberi oleh orang Persia, Pak. Mendapatkan kendaraan itu, Nabi pun memanggil Abdullah bin Abbas untuk naik di atas kendaraannya. Anak kecil Bapak Ibu diajak raun, senang atau tidak? Anak kecil diajak raun, senang atau tidak? Senang. Maka di saat Abdullah bin Abbas merasa senang, merasa bahagia, di sini Nabi memberikan nasihat yang fenomenal ini. Yang nasihat ini memang diberikan kepada Ibnu Abbas, tetapi hakikatnya untuk kita semua. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya gulam, hai anak muda, inni wa'allimuka kalimah, aku ingin mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazuka, peliharalah olehmu Allah, Allah akan memeliharamu. Ini pelajaran pertama Bapak Ibu. Peliharalah olehmu Allah, Allah akan memeliharamu. Ihfazillah tajiduhu tujahaka, peliharalah Allah, kau akan menemukan Allah ada di depanmu. Ya gulam, iza sa'alta fas'alillah, kalau kalian meminta, mintalah kepada Allah. Jangan minta kepada manusia. Minta kepada Allah, tidak ada sakit hatinya Bapak Ibu. Ya Allah, berilah aku istri ya Allah. Tapi udah 37 tahun umur, belum juga istri dapat. Kita tidak akan kesal Pak. Kenapa? Karena ketika doamu belum diijabah oleh Allah, bukan Allah tak menerima doamu, tapi Allah itu tahu tentang kebutuhanmu. Jadi bukan Allah tidak mengabulkan doa kita, tapi kenapa? Allah tahu tentang, ya Allah beri aku istri. Allah tahu kau belum butuh istri lagi, masih bisa kau hidup sendiri. Akan begitu Pak. Ya, jadi tidak usah takut. Minta kepada Allah. Minta kepada manusia sakit hati Pak. Ya. Betul tidak? Dikasih, tidak dikasih. Dikasih sedikit salah. Tidak dikasih tambah salah. Iza sa'alta fa'asalillah. Wa iza sta'anta, ketika engkau minta tolong wahai anak muda, minta tolonglah kepada Allah. Jangan kau minta tolong kepada manusia. Ingatlah, lawijtama'an ala ayyanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in. Seandainya satu pekan baru ini Bapak Ibu ingin memberikan kebaikan untukmu, mengatakan kau baik, mengatakan kau hebat satu pekan baru, tapi kalau kata Allah kau tak baik, tetap tidak baik. Begitu pula sebaliknya, satu pekan baru ini mengatakan kita jelek,
kita jahat, kita buruk. Tapi kata Allah kita baik, maka kita akan. Kenapa? Pena telah ditulis, Bapak Ibu. Yang menentukan kehidupan kita bukan manusia, tapi Allah. Qad katabahullahu alaika. Semua telah ditulis, takdir sudah ditetapkan. Kata Allah A, maka A lah dia. Kata Allah B, maka B lah dia. Inilah pelajaran yang paling berharga yang diberikan oleh Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas. Nah, Bapak Ibu, ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, Ibnu Abbas sedikit goyang, Pak. Kenapa goyang, Bapak Ibu? Guru terbaik telah tiada. Tetapi tidak lama dia goyang. Dia sadar bahwa Rasulullah SAW manusia yang pasti mati. Lalu kemana dia mencari ilmu? Abdullah bin Abbas pun mengajak Abdullah yang lain. Karena Bapak Ibu, semasa itu ada 4 Abdullah yang sama. Lahirnya sama, umurnya juga sama. Sama-sama panjang. Panjang umur di zaman itu berapa Bapak Ibu? 70 ke atas. Abdullah bin Abbas ini nanti kita akan lihat dia matinya umur 71 tahun. Jadi ada 4 Abdullah. 1 Abdullah bin Umar. Anak siapa? Anak Umar bin Khattab. 2 Abdullah bin Abbas. Ini yang kita bicarakan ini. Yang ketiga Abdullah bin Amir. Anak pejuang dan bapak pejuang, itu gelarnya. Dan yang ketiga Abdullah bin siapa kira-kira? Bapaknya termasuk 10 yang sudah dijamin masuk surga. Siapa? Hadiah umroh Pak kalau dapat Pak. Salah. Tuh 2, 3 habis. Habis hadiahnya. Ya. Abdullah bin Zubair. Zubair bin Awam. Nah, tadi adik kita bilang Abdullah bin Mas'ud enggak masuk dalam 4 Abdullah ini. Kenapa ini khusus? Pertama, lahir mereka sama. Sebelum Nabi hijrah, beda setahun 2 tahun. Yang kedua, umur mereka sama-sama panjang. 4 Abdullah ini. Yang ketiga, sama-sama banyak merawikan hadis. Itu kesamaannya. Dan yang keempat, sama-sama tempat orang meminta fatwa. Inilah 4 Abdullah itu. Nah, Bapak Ibu, ketika Nabi meninggal diajak, ayolah kita datang kepada sahabat-sahabat senior, kita belajar ilmu dengan mereka. Tapi kata Abdullah yang lain, apa mungkin mereka mau mengajar kita? Coba kau pikir. Tapi Abdullah bin Abbas sang penuntut ilmu ini Bapak Ibu, tidak peduli. Niatnya dia lakukan, bahkan tidak jarang dia tidur di pintu rumah para sahabat senior kalau mereka sedang beristirahat. Maka pernah pada suatu ketika keluar sahabat senior ini, nampak Abdullah bin Abbas di depan rumahnya. Minta maaf dia. Hei sepupu Rasulullah, kenapa kau kemari? Aku ingin belajar ilmu dengan engkau. Kau tak perlu tidur seperti ini di halaman rumahku. Kau cukup sampaikan, aku akan datang mengajarimu. Karena engkau adalah sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Abdullah bin Abbas bukan tipe mengatakan siapa bapakku, tapi dia tipe yang mengatakan ini aku. Ini dia. Jadi kepada baikar subuhan, orang hebat itu bukan orang yang mengatakan tahu nggak Pak Densia. Ya. Kan begitu Pak. Kau tak tahu siapa aku. Camat apa dan mau tahu kau enggak. Kan begitu. Itu bukan pemuda yang hebat. Pemuda yang hebat bukan mengatakan ini bapakku, ini datukku. Tapi pemuda yang hebat mengatakan ini aku. Abdullah bin Abbas tidak mengandalkan dia sepupu Rasulullah. Dia hanya mengandalkan dirinya. Maka dia datangi rumah para sahabat-sahabat senior itu. Suatu ketika Bapak Ibu,
terjadilah rapat besar pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu. Ketika rapat besar itu, Sayyidina Umar bin Khattab membawa Abdullah bin Abbas. Tentu peserta lain Bapak Ibu heran. Khalifah, kenapa kau bawa anak kecil ini? Kalau rapat ini untuk diisi anak-anak, tentu kami akan bawa pula anak-anak kami. Disangka para sahabat ini anak mereka sama dengan Abdullah bin Abbas. Ini memang anak-anak, anak kau memang anak-anak, tapi beda. Kenapa? Ini anak yang telah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu dikatakan oleh mereka, apa kata Sayyidina Umar? Kalian mau tahu bagaimana ilmunya? Mau? Panggil Abdullah bin Abbas. Bagaimana menurut pendapatmu tentang ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tau. Bagaimana menurut pendapatmu? Yang lain dululah. Yang lain berpendapat begana. Terakhir Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Ayat itu adalah ayat perpisahan. Ayat itu adalah ayat perpisahan. Kenapa? Memang surat An-Nasr ini adalah surat yang terakhir turun, Bu. Beda ya. Ayat terakhir turun Al-Maidah ayat 3. Ayat. Surat terakhir turun An-Nasr. Itu harus beda, Pak. Ini paham tidak nih? Paham saja lah, Pak ya. Ayat terakhir turun adalah Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asbamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Tapi surat terakhir turun adalah An-Nasr. Ini kode kita akan berpisah dengan Rasul. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pintu-pintu kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kalian akan lihat orang akan masuk Islam secara berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tau. Kalau saya Bapak Ibu mengatakan ini surat untuk orang yang sudah pensiun. Ya Pak. Bapak-bapak yang sudah 60 tahun ke atas itu kan pensiun sudah. Ini ayat yang perlu diingat-ingat. Apa tugas Bapak? Bukan bikin kebun sawit lagi. Kalau pensiun kebun sawit itu kan dipikirnya. Seolah-olahnya akan hidup 500 tahun leh. Yang kalau sudah pensiun yang harus dipikirkan apa? Fasabbih. Banyak-banyak bertasbih. Subhanallah, subhanallah. Kemudian bertahmid. Fasabbih bihamdi. Banyak-banyak bertahmid. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wastaghfir. Banyak-banyak astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Innahu kana tau. Banyak-banyak bertaubat. Ini kalau kita sudah pensiun Bapak Ibu, ompek kok kerojokan. Banyak-banyak bertasbih, banyak-banyak bertahmid, banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak bertaubat. Itu untuk pensiun. Ini ayatnya idza jaa nasrullah. Mendengar penuturan Abdullah bin Abbas itu, semua sahabat-sahabat senior terkagum-kagum. Sehingga apa kata mereka? Memanglah pemuda ini pemuda tua. Fisiknya muda Pak, tapi pikirannya tua. Apa mana pikiran tua itu? Luas Bapak Ibu. Jangan salah tafsir kalian. Ya, pikiran tua itu bukan berarti loyo, tapi luas. Sehingga Ibnu Abbas itu Bapak Ibu ketika dia berfatwa, itu pertanyaannya Bapak Ibu, siapa yang mau bertanya tentang tafsir? Saya tanya.
Siapa yang mau bertanya tentang hadis? Tanya. Siapa yang mau bertanya tentang fikih? Tanya. Apa saja yang ditanya orang bisa dia jawab. Begitulah keluasan ilmunya Abdullah bin Abbas. Tak ada sampai hari ini, Pak. Ya, hari ini cobalah lihat. Dokter kandungan bisa ndak mengurus penyakit dalam? Hah? Kan enggak, Pak. Dokter kandungan ya hanya tahu tentang kandungan, tak tahu tentang penyakit dalam. Sarjana elektro hanya tahu dengan benda-benda yang kecil, tak tahu dia dengan piston, Pak. Betul tidak? Jadi kita nih ilmunya satu-satu. Ini ahli fikih, ini ahli tafsir, ini ahli hadis. Tapi Abdullah bin Abbas seluruh ilmu dia kuasai. Dan kehidupan beliau dipuji oleh para tabi'in. Apa kata para tabi'in? Keikhlasan Abdullah bin Abbas itu dalam berdakwah. Keikhlasan Abdullah bin Abbas itu di dalam berjihad. Karena di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau pernah menyadarkan 15.000 orang Islam Khawarij. Kan pernah terjadi itu, Pak. Ya, Khawarij. Apa itu Khawarij? Orang yang keluar dari siapa? Dari siapa? Dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. 15.000 disadarkan oleh Abdullah bin Abbas. Tidak ada keikhlasan Abdullah bin Abbas itu seperti luasnya padang pasir. Bahkan beliau pernah berkhutbah saat haji. Khutbah di Arafah. Khutbah yang begitu menggetarkan. Sampai-sampai kata para sahabat, kalaulah hari itu orang-orang Persia, orang-orang Romawi mendengar khutbah tersebut, pasti semuanya masuk Islam. Coba apa? Mendengar khutbahnya saja bisa orang semuanya masuk Islam. Begitu luar biasanya, ikhlasnya. Kemudian jihadnya bagaimana? Semangatnya sepanas teriknya matahari di padang pasir. Tetapi begitu dia berkasih sayang, bagaimana sayangnya? Sayangnya seperti seteguk air yang dapat menghilangkan haus orang-orang yang ada di tengah padang pasir itu. Itulah sosok Abdullah bin Abbas. Nah, ternyata Bapak Ibu, beliau meninggal di Taif. Meninggal di Taif di usia 71 tahun. Taif itu di mana, Pak Ustadz? 1 jam lebih kurang, Pak, kalau nggak macet dari kota Makkah. Dulu-dulu Bapak Ibu tidak dibuka untuk pergi ziarah ke Taif. Baru 6 tahun belakangan ini ada orang ziarah ke Taif itu. Jadi Bapak Ibu datanglah nanti ke makamnya Ibnu Abbas. Dan Taif kita tahu Bapak Ibu, negeri yang paling dingin di kota Makkah. Jadi kalau kita di Indonesia ini punya puncak lawang, Makkah itu punya Taif. Kenapa saya bilang puncak lawang? Puncak lawang itu jam 11 masih berembun. Masih berembun jam 11, jam 12. Negeri Taif juga Bapak Ibu. Jadi kalau ibu tengoklah foto saya di Taif itu, ya, dengan kepala pelontos dekat pohon kayu embun itu, Masya Allah. Saya masukkan ke FB, Pak. Ada yang komentar, kayak bintang film India, Pak Ustadz. Kata orang, Masya Allah. Nah, inilah Bapak Ibu sosok Abdullah bin Abbas. Sebagai kesimpulan apa? Ternyata pelajaran pertama yang diajarkan Nabi, peliharalah Allah. Bapak Ibu, anak-anak muda, peliharalah Allah. Bagaimana memelihara Allah? Tentu pelihara solat. Peliharalah Allah, Allah akan hadir di hadapan kita. Yang ketiga, kalau kita meminta, mintalah kepada Allah. Kalau kita minta tolonglah kepada Allah. Yang kelima, jangan hanyut dalam pujian manusia, Pak. Pujian manusia tidak ada artinya
Seandainya Allah Subhanahu wa taala ingin menjatuhkan kita, kita tetap jatuh. Jangan pernah patah semangat dicaci maki oleh manusia. Ibnu Abbas itu pernah dicaci maki, Pak. Dicaci maki, tapi sedikit pun dia tidak marah. Ini luar biasanya Ibnu Abbas. Kenapa? Karena caci maki manusia itu tidak ada artinya. Kalau Allah mengatakan kita baik, kita tetap baik. Kenapa Bapak Ibu? Apapun kegiatan kita di muka bumi ini sudah ditulis oleh Allah di dalam kitab Lauhun Mahfuz. Termasuk kehadiran Bikir Subuhan ini. Pada tanggal 28 Januari hari Ahad 7 Rajab, kalian akan hadir kuliah subuh di Masjid Al-Hikmah. Sudah Allah takdirkan semuanya. Nah ini Bapak Ibu yang berbahagia. Semoga anak-anak kita Bapak Ibu menjadi Abdullah bin Abbas modern. Jangan lupa doakan mereka seperti Nabi mendoakan Ibnu Abbas. Apa permintaannya Bapak Ibu? Pahamkan anakku dalam agama dan pahamkan anakku di dalam Al-Quran. Inilah Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Dan Abdullah bin Abbas itu kalau ceramah tidak ada lagi orang yang mau bertanya karena saking jelas ceramahnya. Maka saya menganggaplah saya seperti Abdullah bin Abbas. Jangan Bapak Ibu bertanya, anggap sajalah sudah jelas semuanya. Nah ini Bapak Ibu Abdullah bin Abbas itu. Jadi kalau dia ceramah tak ada orang bertanya, Pak Ustaz. Tak ada. Kenapa? Udah jelas sejelas. Apalagi mau ditanya? Nah saya pun begitu. Makanya bukan saya tak mau Bapak Ibu memberikan pertanyaan, tapi saya ingin meniru pula Abdullah bin Abbas. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.